Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa, buat kalian yang baru banget temuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, video aku kali ini aku mau lanjutin part aku mengenai anosmia. Karena di DM Instagram aku guys masih banyak banget yang sharing ke aku mengenai anosmia. Dan beberapa pada tanya ke aku, Kak, sebelum mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dulu itu yang dirasain apa? Apakah ada gejalanya atau ada tanda-tandanya khusus sebelum aku tuh kehilangan indera penciuman aku atau anosmia? Buat kalian yang ketinggalan yang belum nonton video aku, jadi guys aku tuh dulu pernah mengalami anosmia yang disertai dengan demam. Pokoknya mirip banget dengan gejala koronces. Tepatnya tuh di awal tahun, jadi tuh kisaran bulan Januari, aku tuh ngalamin anosmia. Udah aku sharingin, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian nanti bisa langsung aja cek description box aku. Aku tulis linknya di situ. Sharing lengkapnya waktu aku tuh mengalami anosmia. Dan video aku kali ini guys, aku mau ngebahas mengenai anosmia ini, sekalian aku ngejawab pertanyaan kalian yang ada di DM. Gejala apa yang aku rasain sebelum aku tuh bener-bener nggak bisa nyium apa-apa. Tapi sebelumnya aku mau ngebahas sedikit mengenai anosmia ini lagi guys. Jadi tuh aku sempet baca dulu artikel-artikel mengenai anosmia ini. Dari aku pertama kali mengalami anosmia di bulan Januari kemarin sampai sekarang, aku jadi banyak baca-baca mengenai anosmia ini guys. Jadi istilah anosmia ini tuh sebenarnya bukan istilah baru sejak adanya koronces guys. Tetapi anosmia ini tuh sebenarnya kondisi yang sudah ada dari dulu. Cuman sekarang ini tuh jadi viral, jadi booming di masyarakat sejak koronces ini tuh muncul. Dan salah satu gejala koronces itu tuh anosmia. Makanya sekarang tuh anosmia tuh jadi familiar didengar oleh banyak orang karena jadi salah satu gejala koronces. Nah, kemarin aku udah sharingin ke kalian juga penyakit apa aja sebenarnya yang bisa mengakibatkan anosmia ini. Nanti kalian bisa langsung aja tonton video aku sebelumnya, nggak aku bahas lagi. Gejala-gejala atau ciri-ciri penyakit apa aja yang bisa mengakibatkan anosmia ini. Jadi nggak cuma koronces aja guys, tetapi ada banyak banget gejala penyakit juga yang disertai dengan anosmia. Lalu pertanyaannya gimana cara ngebedainnya? Itu tuh anosmia karena koronces atau anosmia karena sakit lain atau biasanya tuh karena flu. Dulu aku pernah baca satu artikel, sebenarnya bukan artikel, jadi di situ tuh kayak ada tanya jawab dengan seorang dokter di web halodoc.com. Gimana caranya ngebedain kalau kita itu anosmia gara-gara flu dan kita itu anosmia gara-gara koronces. Dan setelah aku cocok-cocokin guys dengan yang aku alami, ini tuh memang ada bedanya. Anosmia karena flu dengan anosmia karena koronces. Untuk yang pertama guys, anosmia karena koronces itu tuh biasanya tuh munculnya tiba-tiba. Biasanya guys, kalau anosmia karena koronces ini guys, ini tuh muncul di hari kedua sampai ke hari 14. Dan kalau aku sendiri guys, dari hari pertama aku terkena demam, itu tuh hidung aku nggak bisa nyium apa-apa atau terkena anosmia itu tadi guys. Itu tuh di hari keempat atau nggak salah di hari kelima. Tanpa gejala perpilekan sama sekali. Jadi aku tuh nggak pilek sama sekali, nggak bersin-bersin juga. Cuman demam aja di hari pertama, habis itu langsung hilang penciuman aku. Sedangkan kalau anosmia karena flu itu tuh biasanya disertai dengan gejala perpilekan itu tadi guys. Jadi tuh kalian pilek atau hidung kalian itu meler, banyak lendirnya di hidung kalian, atau kalian itu bersin-bersin. Baru setelahnya itu kalian mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman. Bisa jadi kalau anosmia yang seperti itu dikarenakan flu. Tapi nggak bisa dipastiin juga, oh ini tuh aku bersin-bersin, aku tuh pilek, berarti ini tuh bukan koronces kalau aku anosmia. Ini berarti tuh cuman efek dari flu biasa, itu nggak bisa dipastiin. Tetap karena ini tuh situasinya lagi koronces seperti ini guys, tetap perlu diwaspadai. Semisalkan kalian itu udah mulai anosmia, pilek, batuk, bersin segala macam, itu tuh kalian harus waspada. Apalagi kalau udah sampai disertai dengan demam terus sesak nafas, itu lebih baiknya tuh kalian cek dulu atau kalian PCR, atau kalau enggak kalian bisa melakukan isolasi mandiri di rumah selama kondisi badan kalian itu memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah.
Nah, untuk berikutnya guys, anosmia karena koronces itu tuh biasanya disertai juga dengan kehilangan indera perasa. Aku pernah baca juga di web halodoc.com, kalau anosmia karena koronces ini sebagian besar memang mengalami kehilangan indera perasa, khususnya untuk merasakan rasa pahit dan juga rasa manis. Walaupun itu nggak semua guys, banyak juga yang terkena koronces, tetapi dia itu nggak mengalami kehilangan indera perasa. Jadi balik lagi guys, nggak bisa disamaratakan kalau koronces itu pasti kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Karena faktanya untuk masing-masing tubuh itu berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi semisalkan anosmia karena flu itu tuh biasanya tuh nggak berpengaruh di indera perasa. Kalau aku biasanya tuh kehilangan indera perasa itu justru kalau aku tuh batuk parah. Nggak tahu kalian mengalami juga atau enggak. Semisalkan aku tuh batuk yang lama berbulan-bulan, itu tuh malah kayak lidah aku tuh kayak pengar gitu. Jadi kayak makan apa-apa itu nggak ada rasanya. Itu tuh biasanya kalau aku tuh batuk parah. Tapi menurut aku untuk gejala yang ini tuh nggak bisa untuk patokan guys. Karena aku sendiri tuh nggak ngalamin kehilangan indera perasa aku. Kayak yang pernah aku sharingin guys, aku tuh malah doyan makan. Walaupun aku tuh mengalami anosmia yang tiba-tiba, tanpa ada gejala flu, tanpa pilek, tanpa bersin-bersin, tanpa hidung yang berlendir, tiba-tiba tuh anosmia aja. Jadi kalau menurut aku pribadi guys, kalau misalkan gejala koronces itu tuh kehilangan indera penciuman dan perasa, itu tuh menurut aku tuh nggak semuanya. Ada yang kehilangan indera penciuman dan indera perasanya, ada juga yang kehilangan indera penciumannya aja, ada juga yang kehilangan indera perasanya aja. Tapi kalau dari sharing teman-teman aku guys, kalau kehilangan indera penciuman itu kebanyakan mengalami. Cuman kalau kehilangan indera perasa itu tuh nggak semuanya mengalami. Nah, gejala berikutnya guys, misalkan anosmia karena koronces, itu tuh kehilangan indera penciuman atau kita tuh nggak bisa cium apa-apa, tetapi bukan karena disebabkan hidung tersumbat. Dan ini tuh udah aku ceritain berkali-kali di video-video aku guys, kalau hidung aku tuh seperti tersumbat, seperti ya guys ya, jadi tuh bukan artinya tuh tersumbat, seperti tersumbat, tetapi sebenarnya tuh bolong. Yang aku rasain pada waktu itu di lubang hidung aku sebelah kiri sini guys, ini tuh kayak ada yang ganjel gitu. Tapi semisalkan waktu itu tuh lubang hidungku sebelah kanan tuh aku tutup dan aku pakai untuk hirup, atau untuk aku hembuskan nafas, itu tuh bolong. Jadi anosmianya itu bukan karena lubang hidung aku tuh tersumbat. Sedangkan kalau anosmia karena flu kayak yang aku bilang pertama tadi guys, itu tuh berhubungan dengan perpilekan. Makanya biasanya kalau anosmia karena flu itu tuh karena hidungnya itu tersumbat oleh lendir yang ada di dalam hidung kita. Jadi semisalkan kalian itu menghirup, itu tuh memang kalian itu ngerasain hidung kalian itu mampet atau tersumbat karena lendir yang ada di hidung kalian. Dan kalau kondisinya seperti itu tuh belum tentu anosmia karena koronces. Bisa jadi itu memang karena flu atau anosmia karena flu. Nah itu dia guys yang membedakan anosmia karena flu atau anosmia karena koronces. Cuman itu tuh nggak bisa dijadikan patokan mutlak. Karena untuk gejala koronces itu tuh ada banyak, nggak cuman anosmia aja. Kayak aku kemarin guys, sebelum aku tuh mengalami anosmia ini, ada beberapa gejala lainnya, misalkan kayak demam, terus badan aku tuh kayak nyeri-nyeri segala macem. Pokoknya tulangnya tuh kayak linu-linu gitu guys. Yang awalnya tuh aku kira cuman karena faktor demam. Biasanya kalau kita demam itu biasanya kan memang tulang-tulangnya itu jadi ngilu-ngilu gitu. Tapi ternyata itu juga salah satu gejala koronces. Lalu yang aku rasain berikutnya sebelum aku tuh terkena anosmia, ini juga udah aku sharingin ke kalian. Hidung aku tuh semakin hari tuh kerasa panas dan perih. Jadi tuh kayak kemasukan air. Dan itu tuh aku alami sebelum aku terkena anosmia sampai penciuman aku itu kembali. Baru aku nggak ngerasain itu lagi guys. Jadi tuh kalian bayangin sendiri tersiksanya. Kayak kalian itu habis tersedak minuman atau kalian kalau berenang kemasukan air. Dan itu tuh berlangsung berhari-hari, rasa perih dan panas di hidung aku. Jadi pada intinya guys, semuanya nggak bisa dijadikan patokan tanpa kita melakukan tes. Karena menurut aku tuh setiap tubuh itu mengalami gejala yang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Kalau saran aku guys, misalkan kalian saat ini tuh belum tes, tapi kalian udah punya gejala-gejala yang kayak aku alami, itu kalian harus sadar diri, jangan memaksakan keluar rumah.
dan batasi juga kontak dengan orang lain. Tapi semisalkan kalian itu keluar rumah dan harus kerja, tapi kalian itu mengalami gejala-gejala seperti ini, aku saranin kalian itu langsung tes dulu sampai kalian itu punya hasil yang pasti kalian itu positif atau negatif. Semisalkan kalian positif, kalian bisa tunjukin suratnya di tempat kerja kalian. Pastinya akan diberikan dispensasi untuk cuti dulu dan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan semisalkan kalian itu udah isolasi mandiri di rumah, tapi kalian itu merasa tubuh kalian itu semakin drop atau semakin menurun, kayak lemes atau bahkan ada yang sampai mual muntah, terus kalian itu sesak nafas, itu tuh aku saranin jangan ditunda-tunda untuk cek ke dokter. Biar ada penanganan khusus dari dokter, jangan dilanjutin untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari itu semua guys, kayak pengalaman aku, kuncinya itu nggak perlu panik yang berlebihan dan nggak perlu khawatir yang berlebihan. Pokoknya dibawa happy aja. Karena kalau kalian itu tenang, terus kalian itu bawa santai, itu justru tubuh kalian itu ngeluarin imun yang baik, yang bisa untuk mempercepat penyembuhan dan pemulihan kalian. Oke guys, itu dia sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa ngejawab pertanyaan kalian yang ada di DM atau beberapa dari kalian yang belum sempat aku jawab di DM Instagram aku. Dan aku berharap buat kalian semua saat ini yang lagi nggak fit badannya atau kalian bahkan yang udah terkena anosmia, kalian bisa segera sembuh dan pulih kembali. Buat kalian yang masih dan harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nggak cuma untuk diri kalian aja guys, tapi juga buat orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa guys, please terus ikutin dan support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian bisa sharing komen-komen di video ini guys, misalkan kalian punya pengalaman mengenai anosmia atau kalian yang udah sembuh dari anosmia, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lainnya. Kalau kalian mau sharing-sharing atau kalian mau request konten, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini. Oke guys, sekarang aku pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!